Halo teman-teman, selamat datang di channel Iqbal Syamil. Jadi di video kali ini kita pengen coba lanjutin series belajar tentang infrastruktur ya teman-teman. Jadi kalau sebelumnya kita udah belajar Docker, terus kemarin kita juga udah belajar bikin VM, nge-provision VM di lokal kita pakai Vagrant. Nah di video kali ini kita pengen coba belajar tentang tools yang namanya Ansible nih teman-teman. Jadi kemarin mungkin teman-teman udah lihat sedikit ya tentang penggunaan Ansible ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mempelajari Ansible nih teman-teman. Nah mungkin kita nggak akan coba masuk ke dalam definisinya dulu, tapi kita akan coba masuk dari masalah yang biasanya dihadapin oleh seorang infrastruktur engineer atau DevOps engineer atau apapun itulah yang berkaitan dengan infrastruktur ya teman-teman. Salah satu permasalahan yang mungkin teman-teman akan sering temui adalah teman-teman akan menemukan kasus di mana teman-teman harus ngekonfigurasi server teman-teman gitu. Misalnya kita punya satu server yang digunakan untuk mendeploy aplikasi di level production. Terus kita juga punya satu server yang kita lokasikan untuk server staging. Nah, biasanya kita akan disuruh misalnya menginstal service kayak Node Exporter atau misalnya aplikasinya butuh proxy, kita install proxy di dalamnya. Nah, hal yang biasa kita lakukan adalah kita SSH ke server tersebut dan ya udah lakukan perintahnya. Misalnya disuruh install proxy, ya udah teman-teman tinggal install Nginx aja kan gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika misalnya teman-teman punya banyak server nih, nggak cuma satu. Misalnya server aplikasinya itu ada let's say 10 gitu. Artinya teman-teman harus ngelakuin proses ya kayak tadi SSH ke 10 server manual dan ngejalanin komennya secara manual. Dan cara ini juga rentan untuk terjadinya kesalahan ya teman-teman. Jadi aku pernah kejadian misalnya udah di iterasi ke 5 gitu, aku ada lupa komen yang harus aku jalanin, aku lupa jalanin gitu, dan itu pada akhirnya akan bermasalah ke server teman-teman gitu kan. Nah kita nggak pengen hal itu kejadian gitu. Nah terus biasanya mungkin teman-teman di sini berpikir kayak ya udah kalau kayak gitu kenapa nggak pakai bash script aja gitu. Nah sebenarnya bisa aja pakai bash script, cuma pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mengatasi masalah tersebut dengan tools yang namanya Ansible. Jadi mungkin teman-teman bertanya, terus perbedaannya Ansible sama bash script itu apa? Nah, jadi sebenarnya perbedaannya yang pertama udah pasti dari segi standar ya teman-teman. Di Ansible kita mendefinisikan aksi itu menggunakan atau task itu menggunakan YAML file gitu. Sedangkan ketika kita menggunakan bash script atau script yang kita buat sendiri, yaitu kita bikin standar kita sendiri gitu. Nah yang kedua adalah ketika kita menggunakan bash script atau kita bikin script sendiri gitu dengan bahasa pemrograman atau apapun itu, kita akan mendefinisikan apa yang harus dieksekusi gitu. Sedangkan ketika kita menggunakan Ansible, kita akan mendefinisikan ekspektasi final state-nya seperti apa gitu. Misalnya ekspektasi kita sistem dari service Node Exporter itu terinstall gitu. Nah itu yang ngebedain antara Ansible dengan bash script biasa gitu. Nah maka dari itu sebenarnya Ansible bisa dikatakan udah menjadi sebuah standar yang digunakan para infrastruktur engineer atau SRE untuk ngelakuin konfigurasi manajemen di remote server teman-teman. Nah dan juga dengan menggunakan Ansible nantinya kita bisa ngebikin sebuah ya konfigurasi manajemen yang terdefinisi dengan baik dan reusable teman-teman. Jadi bayangin misalnya teman-teman punya sebuah task untuk menginstal Node Exporter gitu. Itu Node Exporter itu akan bisa dijalankan di server production dan staging gitu. Nah, sedangkan ada case di mana teman-teman harus menginstal Nginx proxy gitu. Nah, nanti ketika ada kasus di mana teman-teman harus bootstrapping sebuah server dengan Node Exporter, ya teman-teman tinggal reuse aja roles yang udah ada gitu. Dan juga dengan menggunakan Ansible, itu bikin konfigurasi dari infrastruktur teman-teman itu akan well documented gitu. Karena biasanya ya kita sebagai infrastruktur engineer males banget untuk bikin dokumen, dan kita ketika disuruh ya udah tinggal bikin aja, disuruh misalnya install Nginx ya udah kita jalanin aja komen-komen di servernya langsung gitu. Padahal nantinya mungkin ada suatu kasus di mana kita harus install yang sama di server yang berbeda gitu, tapi harus sama gitu. Kita bingung urutan komennya apa aja gitu.
Nah, daripada kita pusing-pusing, mending semuanya kita definisiin di Ansible. Nanti kalau ada server baru, kita bisa reuse si roles yang udah kita buat ke dalam server yang akan kita bootstrap itu tadi, teman-teman. Nah, mungkin itu sekedar introduction sedikit ya dari Ansible. Nah, sekarang kita akan coba mulai untuk ngebahas dulu komponen-komponen apa aja sih yang ada di Ansible. Nah, yang pertama, kalau teman-teman bisa lihat di sini sebenarnya secara garis besar, Ansible itu punya 3 main komponen, teman-teman. Yang pertama adalah control node atau node yang digunakan untuk ngejalanin atau ngeeksekusi command Ansible gitu. Nah, dalam kasus ini teman-teman bisa bilang control node adalah laptop atau PC teman-teman. Tapi kalau misalnya Ansible-nya nanti dijalankan di server teman-teman, berarti server teman-teman adalah control node. Nah, selanjutnya adalah manage node gitu. Jadi node yang kita manage gitu. Dalam kasus ini, teman-teman kan pengen mengkonfigurasi server dari aplikasi teman-teman kan. Jadi, server dari aplikasi teman-teman itu bisa kita katakan atau masuk ke klasifikasi komponen manage node gitu. Nah, selanjutnya adalah inventory. Jadi di inventory ini sebenarnya cuma list of node aja sih. Jadi kita bisa mendefinisiin nantinya, kita bisa bikin nih grouping-grouping misalnya. Kita bisa definisiin server yang environment-nya production gitu. Terus nanti ada server yang environment-nya di staging gitu. Nah, itu bisa kita definisiin di inventory ini kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap instalasi. Jadi, yang pertama teman-teman harus pastiin adalah teman-teman install Python 3 di laptop atau PC teman-teman. Dan juga teman-teman harus install package manajernya. Di sini pakainya pip ya, teman-teman. Kalau udah, teman-teman tinggal copy aja. Dan teman-teman bisa jalanin aja komennya langsung di terminal teman-teman. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat, ini udah pernah aku install. Terus teman-teman tinggal jalanin komen Ansible -- version untuk memastikan apakah Ansible-nya itu udah terinstall atau belum gitu. Nah, selanjutnya adalah kita akan coba bikin inventory yang nantinya kita akan definisiin list of server kita ya, teman-teman. Nah, di sini aku udah bikin sebuah project yang namanya Ansible, dan di sini kalau teman-teman lihat ada Terraform. Jadi sebenarnya aku nggak bisa ngejalanin VM di laptop ini karena base-nya ini Apple Silicon. Jadi nantinya servernya mungkin aku akan pakai dari DigitalOcean. Di sini kalau teman-teman lihat, aku akan ngebikin 3 server ya, teman-teman. Jadi kita langsung jalanin aja Terraform apply untuk nge-create servernya. Nah, Terraform ini juga bakal jadi the next topic yang bakal aku bahas ya, teman-teman. Oke, kita tinggal tunggu aja sampai servernya dibuat ya, teman-teman. Nah, biasanya aku bakal ngedefinisiin inventory dari Ansible tuh di folder inventory, teman-teman. Nah, di sini biasanya aku bikin based on environment-nya, misalnya production. Tapi dalam kasus ini kita pakai host aja, teman-teman. Nah, di sini proses creating servernya tuh udah selesai. Jadi kita bisa langsung copy aja IP public dari server kita ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan bikin grup nih, teman-teman. Jadi kita bikin namanya DigitalOcean aja ya. DigitalOcean. Nah, selanjutnya kita akan bikin variabel untuk semuanya. Nah, di sini kita akan definisi ini username apa yang kita pakai untuk ngelakuin SSH ke server kita, teman-teman. Jadi di sini kita akan pakai Ansible user itu root, karena defaultnya dari DigitalOcean itu usernya adalah root. Nah, selanjutnya kita akan definisiin private key yang kita pakai untuk ngelakuin SSH ke server kita. Di sini kita pakai Ansible SSH private key file, terus path ke private key dari server kita, teman-teman. Nah, di sini udah semua. Nah, selanjutnya adalah kita akan coba tes dengan command Ansible all. Jadi kita akan ngetes semuanya. Terus -i ini adalah path ke inventory kita, teman-teman. Terus kita tinggal masukin aja inventory host. Oh ya, ini harusnya naik dulu 1 level.
Jadi kita jalanin ulang, Ansible all min I inventory. Nah, di sini dash list host. Jadi kita akan coba ngeprint hostnya dulu ya teman-teman. Nah, kalau bisa dilihat hostnya ini udah bisa ke print semua ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita akan coba ngelakuin ping ya teman-teman. Jadi kita akan pakai modul ping. Jadi nanti mungkin aku akan jelasin sedikit tentang modul. And then ya, seperti dilihat di sini kita udah berhasil ngelakuin ping ke server kita ya teman-teman. Nah, jadi kira-kira seperti itu tentang gimana sih caranya kita nginstal Ansible di laptop atau PC kita dan kita definisiin inventory dari server kita teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba belajar tentang ad hoc command. Nah, sekarang kita akan masuk ke ad hoc command. Jadi ad hoc command itu apa sih, Bal? Nah, kalau teman-teman bisa baca di sini, jadi sebenarnya ad hoc command itu adalah sebuah command yang digunain untuk mengeksekusi sebuah fungsi yang singkat gitu atau single function gitu. Misalnya, kita pengen ngelakuin tadi ya, kita pengen ngeping ke semua server untuk memastikan bahwasannya laptop atau PC kita atau host dari Ansible ini bisa nge-reach ke semua manage node-nya gitu. Nah, kita bisa pakai modul ping, terus kita tinggal jalanin aja komen yang tadi itu, Ansible all, terus ping gitu. Nah, dalam kasus lain misalnya teman-teman pengen nge-create file log di seluruh server teman-teman gitu. Nah, teman-teman bisa pakai modul yang Ansible ini udah sediain teman-teman. Nah, jadi kalau bisa teman-teman lihat di sini ad hoc command itu cara ngeksekusinya adalah seperti ini teman-teman. Jadi kita akan menggunakan command Ansible, terus pattern ini ya untuk inventory kita ya teman-teman, and then -m ini ngespesifikin modul yang kita pakai. Nah, jadi Ansible ini tuh udah punya built-in modul teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada banyak banget. Misalnya dalam kasus ini teman-teman pengen ngebikin sebuah file log di semua server teman-teman. Nah, jadi kita tinggal ikutin aja pakai command Ansible. Terus di sini kita akan coba ya untuk nge-spesifikin di DigitalOcean aja. DigitalOcean -i inventory host. Nah, di sini -m-nya kita akan pakai Ansible built-in file. Jadi kita tinggal copy aja Ansible built-in file, yaitu nama modulnya. Nah, selanjutnya adalah -e, itu argumen ya teman-teman, argumen. Jadi argumennya adalah misalnya di sini kita akan coba nge-create file yang namanya test.log. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini argumen-argumennya atau parameternya. Nah, di sini kan ada yang namanya path ya teman-teman. Jadi path adalah ya file yang pengen kita manage gitu. Terus di sini juga ada example-nya, misalnya teman-teman pengen nge-change file ownership, terus touch file gitu. Nah, jadi di sini kita akan nge-create di path ini, state-nya itu karena kita akan ngebikin file baru, kita pakai touch. Nah, ownernya kita set root aja dan modenya 600. Setelah itu kita tinggal jalanin aja teman-teman. And then teman-teman bisa lihat hasil outputnya ini sudah terganti semua ya teman-teman, udah change semua gitu. Nah, kita akan coba buktiin untuk SSH ke dalam servernya. Terus kita akan coba nge-cat apakah firelog test.log ini ada apa enggak gitu. Kalau teman-teman lihat di sini kita akan coba pakai file aja, file. Dan ya, di sini kita bisa lihat bahwasannya test.log ini ada ya teman-teman. Jadi kita coba cat juga, isinya kosong. So ya, jadi kira-kira itu gimana caranya kita ngejalanin ad hoc command. Seperti itu teman-teman. Nah, tapi ad hoc command ini biasanya ya dipakai untuk tas-tas yang sifatnya single aja ya teman-teman. Kalau misalnya tasnya itu ada banyak, kita lebih baik menggunakan Ansible Playbook. Nah, apa sih itu Ansible Playbook? Kita akan jelasin di sesi selanjutnya ya teman-teman.
Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang Ansible Playbook ya teman-teman. Jadi di Ansible ini ada salah satu fitur yang menurutku sangat, ya ini adalah killer fiturnya dari si Ansible. Jadi Ansible Playbook ini nyediain, ya teman-teman bisa baca di sini, repeatable, reusable, simple configuration management, and multi-machine deployment system gitu. Jadi nantinya teman-teman nih bisa ngedefinisiin yang tadi di awal dari konfigurasi yang teman-teman pakai. Nah, yang kedua, dengan Ansible Playbook ini kita bisa nge-orchestrate atau ngatur. Jadi yang tadi aku bilang teman-teman, misalnya teman-teman ada sebuah kasus di mana teman-teman harus nginstal Node Exporter. Tapi kan Node Exporter ini bisa diinstal di semua server ya. Cuma kalau kasusnya Nginx itu kan nggak harus diinstal di semua server. Mungkin cuma di server proxy aja gitu. Nah, teman-teman tuh bisa nge-orchestrate. Oh, berarti untuk nantinya kita ngekonfigurasi server proxy, kita bisa ngegabungin playbook atau roles dari Node Exporter. Yang kedua adalah roles dari proxy-nya, teman-teman. Jadi kayak gitu. Kita bisa ngelakuin orchestrate ya, teman-teman. Kira-kira kayak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini playbook ini menggunakan YAML syntax, dan ya udah teman-teman nanti akan ngedefinisiin semua stepnya itu, nge-orchestrate-nya itu menggunakan YAML file ya teman-teman. Nah, jadi mungkin aku akan coba gambarin gimana struktur dari playbook yang biasa aku pakai ya teman-teman. Nah, jadi biasanya struktur dari playbook yang aku pakai itu, yang pertama aku akan ngedefinisiin inventory-nya teman-teman. Inventory. Nah, di inventory biasanya ya tadi aku akan punya inventory misalnya untuk staging. Terus yang kedua ada inventory untuk level production gitu. Nah, selanjutnya aku akan punya yang namanya group var. Nah, di group var ini biasanya aku akan bagi juga berdasarkan, bisa teman-teman pakai berdasarkan aplikasi atau berdasarkan environment ya teman-teman. Kira-kira seperti itu. And then selanjutnya aku akan punya yang namanya Ansible roles. Nah, Ansible roles ini itu akan berisi tentang task-task atau step-step yang digunakan dalam melakukan sesuatu gitu teman-teman. Misalnya roles-nya adalah menginstal Nginx gitu. Jadi aku akan punya roles Nginx, and then aku akan punya misalnya untuk console server. Terus misalnya ada untuk Node Exporter. Dan selanjutnya mungkin aku akan punya untuk console client. Nah, jadi roles ini adalah kumpulan step-step dari task-task yang akan dikerjain itu aku definisin di sini teman-teman. Nah, nanti kita akan coba juga untuk nge-create sebuah roles untuk nge-install Node Exporter di Node kita ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini aku baru akan punya playbook teman-teman. Nah, misalnya aku akan punya playbook untuk ngekonfigurasi configure app server gitu. Nah, nanti dari sini aku akan manggil, jadi yang dibutuhin untuk ngekonfigurasi app server itu apa aja sih? Nah, yang pertama adalah aku akan ngebutuhin Node Exporter karena aku pengen ngekeluarin matrix dari serverku, matrix resource. Yang kedua adalah misalnya aplikasiku menggunakan konsul nih untuk service discovery. Jadi aku butuh konsul client juga gitu. And then aku butuh konfigurasi, mungkin aplikasi server ini jalan di server di sisi production gitu, misalnya env-nya. Jadi aku akan ngambil di group var production gitu. Selanjutnya adalah list dari app server ini aku definisiin di inventory ini. Jadi aku akan manggil ke inventory ini. Jadi ketika nantinya aku akan ngeeksekusi Ansible Playbook, aku cuma perlu untuk ngejalanin configure app server ini gitu. Jadi semua hal yang aku butuhin udah aku definisin di sini, dan ini bisa langsung dipanggil aja semuanya. Nah, dalam contoh kasus lain, misalnya aku butuh untuk configure proxy server. Nah, untuk proxy ini mungkin ada yang beda ya teman-teman. Jadi yang kita butuhin, yang pertama adalah Nginx untuk proxy-nya, dan yang kedua adalah ya Node Exporter, ini wajib. And then
Mungkin kita butuh service discovery, kita pakai konsol juga gitu. Nah, jadi aku akan butuh 3 komponen ini. Nah, ini kan berbeda-beda ya untuk tiap server. Nah, itu nantinya kita akan ngedefinisiin itu semua di dalam playbook. Nah, misalnya kasus ini server proxy-nya itu di staging gitu. Nah, ini aku tambahin lagi ya. Misalnya staging gitu. Jadi nanti dia akan panggil ke Groover-nya di staging. Nah, biasanya di Groover ini isinya apaan aja sih gitu. Biasanya teman-teman bisa taruh, kalau kasus konsol klien, teman-teman bisa taruh IP address dari konsol server teman-teman, and then mungkin token yang digunakan untuk ngakses dari konsol klien ke konsol server. Nah, itu teman-teman bisa definisin itu semua di Groover. Nah, jadi kira-kira seperti itu gambaran struktur yang biasa aku pakai ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan bikin Ansible role yang nantinya akan digunain untuk nge-install Node Exporter ke semua server ya teman-teman. Jadi kita akan bikin roles untuk nge-create Node Exporter service, and then kita akan coba bikin playbook untuk nge-configure semua server DigitalOcean kita agar semua server kita itu punya Node Exporter teman-teman. Nah, yang pertama biasanya aku lakuin adalah aku akan bikin sebuah directory yang namanya roles. Nah, di roles ini teman-teman sebenarnya bisa pakai roles yang udah ada gitu. Namanya Ansible Galaxy. Tapi di kesempatan kali ini kita akan coba untuk nge-create ya teman-teman. Jadi kita akan coba buat. Jadi caranya biasanya untuk strukturnya biar rapih, aku pakai command Ansible Galaxy init terus nama roles-nya kita gitu teman-teman. Nah, misalnya roles-nya adalah Node Exporter. Nanti di sini akan ngebuat beberapa folder gitu yang template yang bisa kita pakai teman-teman. Nah, di sini ada banyak banget directory yang mungkin gak akan aku jelasin satu-satu. Cuma kita akan fokus ke yang penting aja. Karena kalau dibahas satu-satu ini bakal panjang banget. So, yang pertama adalah task. Nah, di task ini kita akan ngedefinisiin hal-hal yang akan kita lakuin di proses penginstalan Node Exporter. Nah, di sini teman-teman definisiin dulu name-nya itu apa, dan then selanjutnya adalah nama modul yang teman-teman pengen pakai. Nah, jadi di sini aku akan pakai Ansible Stat. Terus yang aku lakuin adalah aku akan cek path-nya itu di user local bin Node Exporter. Terus aku akan register jadi Node Exporter gitu. Jadi ini aku definisiin Node Exporternya jadi NE. Nah, selanjutnya aku akan download gitu. Download and unzip Node Exporter binary. Nah, di sini teman-teman bisa pakai modul lain. Nah, jadi di sini aku bakal pakai modul yang namanya unarchive. Jadi ini udah built-in juga, teman-teman tinggal pakai. Nah, yang pertama teman-teman harus taruh adalah source-nya. Source-nya ini adalah biasanya kalau dalam kasus ini kan kita butuh binary Node Exporter ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa ambil dari sini release-nya karena kita pakai AMD 64 yang Linux, jadi kita tinggal copy aja linknya ya teman-teman. Terus kita paste di sini. Nah, selanjutnya destinationnya adalah user local bin. Terus karena source itu remote, jadi kita bikin remote source. Yes. Nah, jadi remote source ini artinya kita kasih tahu bahwasannya file source-nya ini nggak ada di manage node kita teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan nambahin extra operation. Jadi kita pengen ketika nanti di unarchive si Node Exporter ini, dia bakal langsung ditaruh di directory ini. Jadi dia nggak akan bikin folder Node Exporter gitu, kayak gitu. Nah, di sini kita tambahin when ne.stat exists. Jadi artinya task ini bakal dijalanin ketika si binary Node Exporter ini nggak ada gitu atau belum di-download. Nah, selanjutnya kita akan bikin file systemd-nya ya teman-teman. Jadi di sini aku akan bikin Node Exporter
.service. Nah, jadi sebenarnya teman-teman bisa pakai definisi ini di files atau di template, teman-teman. Jadi file ini biasanya sifatnya itu udah statis ya, konfigurasinya udah statis, yang nggak bisa berubah-ubah, itu kita definisiin di file. Cuman kalau misalnya kita pengen ada variabel yang masuk, gitu misalnya dari grup var ada token. Nah, token ini nantinya akan kita render. Kita bisa pakai Jinja ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan define-nya itu not exporter .service.j2 gitu. Nah, Jinja ini merupakan template language yang teman-teman bisa pakai. Cuma karena dari kasus ini sistem di itu nggak berubah atau udah statis, jadi kita akan pakai file aja, teman-teman. Nah, di sini kita langsung paste aja, and then di sini kita akan coba bikin create not exporter. Terus di sini kita akan pakai built-in modul copy. Nah, di sini source-nya adalah not exporter.service. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai template, nanti di sini tinggal pakai template aja, terus di sini pakai J2. Kayak gitu. And then destination-nya kita akan taruh di system not exporter.service. Nah, selanjutnya kita akan ngelakuin reload. Jadi kita bisa pakai modul systemd terus daemon reload. Yes. Jadi kita akan ngelakuin daemon reload di systemd biar konfigurasi kita itu kebaca, and then kita akan start si not exporternya. Nah, di sini kita akan nambahin name-nya itu kan not exporter. Terus kita akan state-nya itu started ya. Jadi kita akan make sure bahwasannya systemd-nya itu berjalan dari si service not exporter ini. And then teman-teman juga harus nambahin enabled-nya itu yes. Sebenarnya ini bisa dihapus. Nah, di akhir aku biasanya akan nambahin check not exporter. Jadi akan ngecek apakah not exporternya itu udah jalan atau belum. Nah, di sini kita bisa pakai command URL. Nah, not exporter itu kan jalannya di port 9100 ya. Jadi kita akan make sure status code-nya itu adalah 200 dan metodenya itu kita pakai get ya, teman-teman. Nah, jadi kira-kira seperti ini tas yang kita pakai ya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita udah berhasil nih, atau kita udah selesai untuk bikin Ansible role untuk install not exporter. Selanjutnya aku biasanya akan bikin playbook. Biasanya aku akan bikin folder provision gitu sih, teman-teman. Cuma dalam kasus ini kita bikin aja app.yaml biar lebih simpel aja sih. Nah, di sini teman-teman tinggal definisin aja bootstrap atau ya bootstrap app server misalnya, and then teman-teman set hostnya itu apa. Di sini kan kita akan coba bootstrap ke server DigitalOcean ya, DigitalOcean. Nah, selanjutnya biasanya aku akan nambahin become yes. Jadi become yes ini artinya semua komen yang dijalanin itu pakai sudo, teman-teman. Karena kalau di DigitalOcean ini sebenarnya udah defaultnya itu kan usernya kita pakai root ya, jadi nggak perlu sudo lagi. Nah, cuman kalau teman-teman pakai AWS, teman-teman perlu nambahin ini ya, definisi ini ya, become yes, biar nggak terjadi error. Nah, selanjutnya kita akan panggil roles-nya di sini. Kita akan pakai not exporter. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Sekarang kita akan coba jalanin Ansible playbook. Jadi cara jalaninnya adalah dengan command Ansible playbook -i, jadi inventory-nya, and then nama playbooknya yaitu app.yaml ya, teman-teman. Kira-kira kayak gitu, teman-teman bisa lihat di sini. Kita coba jalanin ya, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat prosesnya di sini.
Nah, di sini terjadi error, kayaknya ada typo sebentar. Nah, di sini ada error, sorry, ini harusnya aku tambahin not. Jadi ya karena si not exporter ini kan nggak eksis ya, jadi aku harus nambahin not. Jadi kalau nggak ada, baru dia akan jalanin download binary filenya ya teman-teman. Nah, jadi aku akan coba ngejalanin lagi Ansible playbooknya. Dan teman-teman bisa lihat prosesnya berjalan kembali ya teman-teman. Nah, jadi kalau statusnya change ini artinya kita udah pernah rubah, dan ya kalau oke artinya ya statusnya sama gitu, nggak berubah gitu. Nah, di sini kita bisa lihat semuanya udah berhasil. Nah, sekarang karena prosesnya udah selesai, kita bisa cek sebenarnya. Karena ini IP public, jadi kita langsung aja tembak ke port 9100 ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai gini langsung. Dan ya sekarang udah ada semua ya. Jadi kalau kita coba cek ke server yang ini, dan ya, nah jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, biasanya untuk Ansible role sendiri aku pakai yang pertama task ya, buat ngedefinisin task atau apa yang harus si roles ini jalanin. Dan ada template buat naruh jinjat template. Terus di sini ada variable kalau teman-teman mainin variable. Ya nantinya mungkin teman-teman pengen render di template atau masuk di dalam task. Terus ada file yang biasanya isinya konfigurasi yang udah static gitu. Jadi aku biasanya definisin di sini. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Kita udah berhasil untuk ngebikin Ansible roles pertama kita untuk menginstal service not exporter di server kita, dan juga kita udah berhasil untuk ngebuat sebuah Ansible playbook yang digunain untuk ngeinstall not exporter di server DigitalOcean kita. Nah, jadi sekarang kita akan nge-recap sedikit tentang apa yang udah kita pelajarin tadi. Jadi teman-teman di awal tadi udah mungkin dapat gambaran tentang konsep dari tools yang namanya Ansible ini, dan teman-teman juga udah tahu cara nginstal si Ansible ini gimana di laptop atau PC teman-teman. Terus kita udah coba juga nih pakai ad hoc command untuk ngelakuin sebuah single command simple aja gitu untuk bikin sebuah log file gitu di semua server kita. Terus teman-teman juga udah belajar tentang gimana cara definisiin inventory dari Ansible, dan yang paling utama dan terakhir tadi kita juga udah coba untuk ngebikin Ansible playbook untuk ngekonfigurasi server aplikasi kita, dan kita juga udah coba untuk ngebuat sebuah Ansible roles yang digunain untuk nginstal service not exporter. Jadi semoga aja dengan adanya video ini teman-teman bisa jadi lebih mudah nih proses untuk mengkonfigurasi server teman-teman gitu. Yang tadinya mungkin teman-teman masih ngelakuin itu secara manual atau menggunakan script yang belum ada standarnya. Semoga dengan menggunakan Ansible ini teman-teman bisa ngebikin proses itu semua jadi jauh lebih efisien. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, semoga aja video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kalau emang video ini teman-teman ngerasa banyak manfaatnya, tolong dibagikan ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa dapat knowledge atau ilmu yang sama dengan teman-teman. Jadi kiranya itu aja sesi dari video belajar Ansible pada kesempatan kali ini, dan semoga kedepannya kita akan coba ngulik lagi tool-tool atau framework atau teknologi-teknologi yang biasanya dipakai oleh infrastruktur engineer atau software engineer di industri ya teman-teman. Kira-kira seperti itu. Dan mungkin video selanjutnya adalah kita akan coba bahas tentang logging, atau kita akan coba bahas tentang monitoring, dan juga kita mungkin akan coba ngebahas tentang Terraform. So, buat teman-teman yang ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, dan juga kalau teman-teman punya masukan bisa komen di video di bawah atau pertanyaan yang teman-teman masih bingungin. Dan kalau misalnya teman-teman pengen belajar tentang infrastruktur engineer, mungkin tentang software engineer juga, atau tentang ya, smart contract dan lain-lain, dan ngikutin kita sama-sama belajar bareng, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube aku. So, mungkin itu aja teman-teman. Semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.